Luar biasa ini, luar biasa. Dulu liamin jauh ke mana Ispahu liamin jauh ke. Ispahu liamin jauh lokal. Mau liamin jauh lokal. Melaksanakan kegiatan gotong royong bersama para prajuritnya. Kita melaksanakan survei pembersihan dampak bencana banjir yang ada di SD Invest Babakodo. Mungkin teman-teman bisa lihat air kemarin setinggi pinggang ibu ya. Tinggi dada Pak. Tinggi dada bahkan. Jadi lumpur banyak tergenang di sekolah. Nah, karena dalam waktu dekat sekolah juga akan dioperasionalkan, maka sasaran kami hari ini bagaimana secepatnya untuk melaksanakan pembersihan sekolah, sehingga dalam waktu dekat nanti sekolah bisa operasional, anak-anak bisa sekolah. Ini bakti mana negeri? Ya Pak? Ya pasti. Ini kita tanpa lelah kita masyarakat 5. Selain di sini di mana saja Pak? Dan kami kemarin juga sudah ada di 5 sekolah di Monta ya untuk pembersihan. Alhamdulillah juga sudah terbersihkan. Nah, kebetulan hari ini kita jadwalkan di SD Invest Babakodo. Target utamanya sekolah-sekolah ini sekolah, tempat ibadah, kemudian rumah-rumah masyarakat juga yang terlalu parah kita bantu. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danep. Kalau paritnya nggak dibenerin, nggak bisa keluar airnya. Iya bisa ya. Coba ini dulu. Buat ibu dulu tetangga sare pacokan mana? Pindahin kain nak. Tapi nanti pernah ya lo? Oh, kenaikin mana? Jadi bisa keluar, ya. Amin. Ini paritnya dibenerin dulu, sehingga air bisa keluar. Kalau paritnya nggak kamu benerin, airnya numpang lagi di sini. Ini kan ada paritnya tuh. Nah, itu parit dibenerin ini tuh. Udah dibenerin sama, baru bisa keluar.
materinya ini masuk ke hukum, genangan air, kebersihan, ini abdi untuk anak negeri. Tanggapan Ibu gimana, Bu? Ya? Ibu mau bilang apa sama TNI? Cukup merasa terbantu sekali, Bu. Karena Bu, sekolah ini dalam waktu dekat mau dioperasikan. Ya, salam komandonya, Bu. Bravo TNI. Ya, Baik, terima kasih dari 162 WB. Ini Pak Brigjen TNI Pak Ahmad Rizal SOS MA. Terima kasih Pak Raden. Abdi untuk negeri. Assalamualaikum Ibu. Gimana Bu, sehat? Ini siapa namanya jagoannya? Terus. Terus ya. Ini kemarin banjir berapa meter? Ibu? Mundur. 2 meter Kak, di sini. 2 meter saya lah, Pak. Mundur sana dulu. Enggak, tingginya. Tingginya berapa? Ini deras tuh Kak di sini. Sudah. Kita di atas Kak. Oh gitu. Iya. Terus prihatin ya, Pak D ya. Sayang ya. Tapi tetap sekolah ya sayang ya. Tetap harus belajar ya, nggak boleh sedih. Nah, Pak D punya oleh-oleh, mau mainan nggak? Mau. Cepat sekali ini maunya nih. Turunin mainannya. Ambil dua-dua. April 2002. Mana mainannya? Ya. Oke. Ibu bilang Bu Umang. Ya. Harus gembira, sehat, ya. Demam ya? Wah, udah berobat loh? Udah berobat? Udah sama udah kasih. Kalau belum berobat ada dokter kita kan? Ada dokter kita. Ini berobat ya sayang ya. Soalnya ada perempuan itu. Siap. Nggak menjaga kita. Nah, contohnya nanam jagung di ketinggian-ketinggian, sehingga tidak ada lagi yang diserap oleh gunung ataupun bukit karena pohon-pohon besarnya sudah tidak ada. Makanya airnya langsung meluncur semua ke kota. Ini pengalaman ke depan dan tidak boleh lagi nanam jagung di ketinggian. Ya. Oke deh. Mana kok belum datang-datang nih? Siapa tuh adanya di sini aja Pak? Ayo sini. Mobil semua. Mobil semua? Siap Bapak. Oke deh. Ya buka. Seneng nggak dapat mobil-mobilan? Seneng ya? Nggak boleh sedih lagi ya sayang ya? Masukin aja udah. Nggak ada ya? Kemarin kita laksanakan di Monta, di Kecamatan, di Pela maupun di Desa Montanya sendiri ada 3 tempat. Alhamdulillah tujuannya kami juga selain silaturahmi kepada prajurit, mengecek rumahnya bagaimana kerusakannya, nanti akan kita bantu untuk strukturnya, perbaikannya. Namun sekarang kita bantu dulu, dan kami bawa mainan untuk anak-anak supaya juga tidak trauma terhadap bencana banjir. Itu esensinya. Itu esensinya. Sudah berapa anak yang diserahkan Pak? Kalau kemarin kami sudah berikan cukup banyak, ratusan atau bahkan hampir 400 anak kemarin pada saat hari pertama kemarin. Itu di 4 kecamatan. Kecamatan. Emangnya di 1 kecamatan di Monta saja. Mungkin nanti di titik-titik berikutnya kita akan berikan juga. Masih ada 1 truk lagi nih bantuan mainan. Ini bantuan pribadi Pak ya? Ya, bantuan dari rekan-rekan yang ada di Mataram. Ya. Pak, ini hasil bantuan Papar itu lebih kurang sekitar 20 kakak. 20 kakak. Nah, kondisinya juga sudah kembali normal. Kita bisa lihat ibu dengan prajurit kami dalam keadaan normal dan keluarganya sehat-sehat. Yang kita khawatirkan kan yang pertama keselamatan jiwanya dulu. Kalau masalah harta benda bisa kita cari. Namun kalau jiwa tidak ada yang jualan soalnya. Jadi inilah makanya kami cek bagaimana prajurit saya dalam kondisi sehat atau tidak, kondisi selamat atau tidak. Nah, setelah itu kalau perlu ada renovasi, perbaikan, nanti kita bantu. Secara besar. Pak Dandan juga selain
Rabakodo SD. Rabakodo. Kebetulan SD-nya terendam air juga dan kondisinya lumpur masih banyak tadi. Kita bersihkan SD tersebut dari lumpur dan bekerjasama dengan teman-teman PDAM. Dalam ini menggunakan mesin pemadam kebakaran. Kalau manual berat. Dan untuk kegiatan yang lain kita bangun jembatan. Nah, jembatan ini nanti akan dibantu oleh Bapak Kasat, yaitu berupa jembatan akropanel, yaitu di Desa Rade dan di Desa Campa akan dibantu. Nah, Kecamatan Marapangga, tujuannya apa? Untuk mengembalikan arus lalu lintas masyarakat yang terisolir. Kesian harus jauh berputar dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga untuk menenangkan masyarakat supaya tidak trauma. Jembatan itu sendiri sifatnya pinjaman sementara, nanti kemudian akan dikembalikan oleh PTNI. Baik. Setelah pemerintah mampu membangun infrastruktur. Jadi jembatan tersebut tujuannya untuk pertama untuk penyelamatan dalam arti sebagai tindakan awal sambil menunggu turunnya anggaran berikutnya dari pemerintah daerah untuk membangun jembatan yang definitif. Sekarang adalah jembatan sementara. Materialnya ini sekarang dalam perjalanan, nanti sore jam 2 kapal Angkatan Darat Adri nomor lambung 501 akan sandar di Pelabuhan Bima. Dan nanti kami upacarakan penyambutan dan isinya adalah alat-alat berat, kemudian jembatan, dukungan logistik yang lain, kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan lain-lain dan sebagainya. Dibantu oleh Bapak Kasat. Bapak Kasat luar biasa bantu Bima ini. Terakhir Pak, apa harapan Bapak terkait dengan bencana ini? Ya. Karena memang muncul karena ulah manusia sendiri yang menanam jagung, merusak hutan. Gitu. Baik, saya mengutip slogan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan BPBD, yaitu kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Nah, sekarang kita ini masyarakat mayoritas tidak mau menjaga alam, makanya alam tidak mau sayang sama kita, makanya kita dikasih bencana. Nah, kalau kita jaga alam, contohnya menjaga kelestarian hutan, ekosistem hutan, maka alam juga akan menjaga kita, keselamatan kita. Namun saat ini kita tidak menjaga ekosistem hutan, kelestarian hutan, maka alam pun tidak menjaga kita, terjadilah bencana seperti ini. Saya lagi sampaikan Pak. Ini kan saya lagi sampaikan kita mulai diserang penyakit. Tidak ada keinginan dari TNI untuk menurunkan tim kesehatan. Sudah dari awal. Sejak awal bencana kita sudah nurunkan tim, kita siapkan 5 tim. 5 tim. Nah, kemarin Mas nggak ikut. Nah, kalau ikut kita sudah keliling-keliling kemarin di Pela terakhir. Itu kita melaksanakan pengobatan massal. Pengobatan massal, rata-rata penyakitnya demam, kemudian penyakit kulit. Nah, itu aja, karena terendam kemarin itu kan. Pak Darren, apa saja kira-kira kebutuhan yang paling esensi dibutuhkan sama korban bencana saat ini selain dari sembako? Ya, mungkin yang saya lihat obat-obatan ya. Obat-obatan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Kalau yang lain secara infrastruktur, kita mungkin tata setelah dukungan anggarannya datang. Namun untuk jembatan sudah disiapkan oleh Bapak Kasat. Dalam hal ini untuk pembangunan jembatan sementara 2 jembatan yang ada di Rade dan di Campak. Satu lagi Pak, ini ke TNI ya, masih tersisa berapa persen sih hutan kita ini? Dan apa langkah-langkah yang akan diambil? Untuk hutan mungkin kami belum ini ya, kami akan koordinasi dulu data fixnya berapa untuk sisa hutan yang ada. Namun pada prinsipnya kami ke depan akan lebih tegas lagi, khususnya terkait dengan penggundulan hutan. Kami tidak akan bertoleransi lagi baik kepada siapapun terhadap penggundulan hutan tersebut. Baik, proses pemulihan hutan ini kan akan terjadi, akan mengembalikan fungsi hutan akan terjadi. Tetapi masih ada masyarakat yang tinggal di atas lahan yang sudah digundulkan itu dan kemudian akan diterbitkan SPPT ya. Ini informasinya. Apa langkah-langkah? Kita juga akan dikosongkan. Ya betul, kita akan ambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, kita akan buat tim terpadu ke depan
baik dari kita TNI Polri, kemudian kehutanan, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai pusat, supaya penanganan ini betul-betul terintegrasi dan simultan, dengan harapan hasilnya akan maksimal. Demikian. Ya, orientasinya lebih ke penyelamatan alam, bangsa, dan negeri. Betul, terima kasih. Baik. Ini dari mana? Siap bantuan dari agama sosial, agama dari blok. Yang dari Blok. Yang dari KSB juga. Dari KSB. yang dari saya belum ada. Yang dari Pangkal juga. Sini. Seperti itu. Kemarin udah terima transfer dari saya. Siap. Yang 3 juta itu. Dari Lok siap. Bukan dari Bang, dari saya. Siap. Kamu nggak minta mana? Siap. Aku tanda yang saya belum bisa. Ya? Siap. Yang minta? Aku tak paham. Ngambil apa? Potong uang. Hah? Durian mana? Kamu Pak? Siap. Oke. Sudah dapat berapa? Dapat kiriman berapa? Siap. 10 juta. 10 juta. Siap. Nah, 10 juta dimasak apa aja? Siap dimasak siangnya ayam udah. Terus paginya ikan teri, tempe sama kacang udah. Terus sorenya telur sama mie udah. Nah, 10 kilo apa aja? 10 kilo. Siap. Oke. Nah, itu didistribusikan kemana? Siap. Tidak kepodo sama di tempe udah. Ya. Siap udah. 3 kali saya. Siap. Bukan 1000 sekali masak. Siap. 300. Paginya. Siap. Siap. Tunggu ayam udah. Siap. Siap. Oh ya. Siap. Itu masaknya sekarang yang membutuhkan berapa ribu? Yang membutuhkan berapa? Siap. Izin yang tidak dari sosial. Ya. Enggak, sekarang yang membutuhkan bantuan nasi bungkus selain Pak Kapoldo sama apa namanya? Masih ada lagi? Tete. Masih ada lagi nggak? Dari warga saya. Mereka pendatang dari Sumbar. Apa? Pendatang dari Sumbar sebagai buruh di Sumbar. Mereka kena dapat juga. Kerja di mana? Dari Sumbar Tetem. Cuma di atas nih. Ya. Warga Sumbar sampai Tetem. Tapi kerja di sini. Siap, domisili di sini. Oh, bukan ngungsi ke sini ya? Siap. Ini diaduk ini, ya? Siap. Kalau nggak diaduk nanti yang bawah yang hancur. Siap. Siap. Atasnya nggak matang nanti. Airnya juga konsumsinya nggak bersih ya, jadi karena nggak bersih jadi mencret ya, muntah sama diare. Tadi kemarin di Pela juga sama gitu. Berapa pasien rata-rata sehari? Sehari bisa sampai 15-20, tapi untuk tangannya semua. Obat-obat lengkap? Ya, oke. Kami juga menyiapkan 5 tim dokter, 5 tim kesehatan, bukan dokter, 5 tim kesehatan yang siap operasional. Kalau nanti memang perlu bantuan kita dorong ke sini. Ini nggak, mas ini kepala bukan petugas dulu. UGD-nya, UGD-nya ya. Silaturahmi sekaligus mengecek keberadaan puskesmas Kecamatan Uha. Alhamdulillah Kecamatan Uha puskesmas ini tidak terendam air, jadi bisa operasional. Namun dalam hal ini banyak pasien-pasien yang mengalami diare, panas, kemudian mencret-mencret kata dokter ya, karena mungkin mengkonsumsi air yang tidak bersih, dan kemudian juga karena kehujanan, jadi banyak yang demam.
Namun tadi saya sudah konfirmasi ke dokter bahwa selama ini pelayanan cukup baik dan terlayani semuanya satu hari antara 10 sampai 15 orang. Dan untuk obat-obatan juga lengkap ya dok ya. Dan kami juga sudah menawarkan beberapa tim kesehatan kami untuk membackup apabila ada penambahan kasus yang sakit dan sebagainya. Kondisi pasiennya saat ini Pak seperti apa? Kondisi saya kan rata-rata panas demam itu. Diare. Apa saja yang paling dibutuhkan oleh mereka pasien sekarang? Obat-obatan. Tapi alhamdulillah udah tersedia semua. Obat-obatannya sudah tersedia. Jadi tidak ada kendala apapun. Tidak ada kendala. Oke, Mas tadi ada rencana mau bantuan daripada nggak rencananya akan ada bantuan, Anda mau menyikapinya seperti apa? Kalau memang ada bantuan ya alhamdulillah terima kasih kepada pihak TNI yang telah membantu. Ya, termasuk kemarin TNI juga ikut melakukan pembersihan di sini ya. Puskesmas. Oke, namanya siapa Mas? Hendra, Hendra, bagian. GD. Baik, terima kasih Pak. Kami di rumah sakit ibu nih, ya kan? Alhamdulillah operasional ibu ya. Iya. Karena tidak terkena banjir. Nah, karena tinggi nih, karena tinggi nih, alhamdulillah. Ya tidak terkena banjir. Karena sudah operasional satu hari itu antara 10 sampai 15 pasien. Iya. Lumayan banyak karena montas sekarang ada yang kecil juga. Sebagian. Iya. Oke, betul. Rata-rata demam, menkret, sama diare. Satu pilek juga. Untuk pilek. Karena mengkonsumsi airnya tidak bersih kan. Iya. Debu karena debu banjir juga. Lumpur. Iya, lumpur yang sudah kering. Oke Bu, ada yang menonjol selama bencana ini? Penyakitnya? Tidak ada ya? Masih bisa diatasi. Masih diatasi ya. Kalau kesulitan Bu, kami siapkan tim kesehatan kami Bu. Iya, iya. Kalau nanti ada perkembangan dan sebagainya, kami sudah siapkan 5 tim kesehatan Iya. yang siap mendukung teman-teman puskesmas bersama. Oke. Ini ada yang datang lagi nih. Ini kenapa nih? Sakit. Nah itu tolong dibantu tuh, kalau bisa. Tolong kalau bisa dibantu itu. Apa kenapa tuh? Sehat ya. Alhamdulillah. Ini menu makan siang. Iya. Menu makan malamnya beda lagi. Nasi telur balado sama ini wow. Nanti ada bantuan ibu ya. Alhamdulillah. Dapur umum dikasih 10 dapur umum. Media sini ngobrol, tanya ibu sini. Nanya Ibu. Ya. Ya, tanya sama ibu. Ibu dampingi sini. Iya. Backgroundnya itu masak-masakan ini. Ya. Itu backgroundnya ke sana tuh. Masih bungkus. Jangan ke saya. Dari sini nanti ibu. Ya Ibu dan Rem, mohon izin. Tanggapannya gimana Bu? Setelah melihat langsung, meninjau langsung daripada lokasi dapur umum ini. Alhamdulillah ya, dapur umumnya berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah tanya dengan Pak Dan Ramil, distribusinya setiap harinya berhasil mendistribusikan 300 bungkus nasi. Setiap pagi 300, setiap siang 300, malam 300. Jadi saya lihat menunya sudah memenuhi standar ya, sehat, ada ayam, ada sayur dengan nasi. Itu Pak, alhamdulillah. Untuk wilayah distribusinya Bu? Arbakodo dan Desa Tentek. Desa Arbakodo. Arbakodo. Arbakodo dan Desa Tentek. Kebetulan Moha ini yang terdampak sedikit. Ya. Jadi hanya 2 desa saja. Beda dengan Kecamatan Monta. Kalau Monta agak banyak. Hampir semua. Jadi Monta makanya di sana ada 7 dapur lapangan. Kalau di Moha ini direncanakan hanya 3 nanti kita siapkan 3.
Ya, ini khusus pertanyaan untuk Ibu Danrem itu sendiri ya. Jadi sudah tahu bahwa Kabupaten Bima ini sedang dilanda musibah bencana banjir bandang. Jadi kami minta pesannya bagi warga terdampak banjir seperti apa dari Ibu Danrem itu sendiri. Tetap sabar, tetap semangat. Kita akan bantu semaksimal mungkin dari Polres 162 beserta dengan ibu-ibu untuk tetap memenuhi kebutuhan warga masyarakat sekitar Bima dan sekitar Ibu, kalau kita tanya bicara soal kepuasan batin apa kira-kira yang ibu-ibu dapatkan setelah dari, kan maksudnya jam 4 pagi ya? Jam 4 pagi mungkin ketemu pagi tidak. Artinya kita bisa membantu sesama ya Pak ya, terutama sesama yang membutuhkan, sedang membutuhkan pada saat ini. Itu aja. Pak Danrem sendiri, kebutuhan logistiknya apa sudah mencukupi Pak sampai dengan? Baik, alhamdulillah untuk kebutuhan logistik kami internal dari Korem sudah ada pertemuan, kami dukung, kemudian dari Kodam juga mendukung, kemudian dari relawan-relawan dan masyarakat juga mendukung dalam hal ini dalam bentuk sembako. Mudah-mudahan itu mengalir terus bantuan-bantuan dari baik Bima sendiri maupun dari NTB bahkan dari nasional. Nah, saat ini untuk dukungan logistik difokuskan di Monta. Tempat pemusatan bantuan logistik dipusatkan di Monta, yaitu di posko terpadu. Demikian. Sore akan datang satu kapal Adri nomor lambung 501 bantuan dari Bapak Kasat, baik logistik makanan maupun bantuan jembatan yang saya ceritakan kemarin. Ini sangat membantu masyarakat di Bima dalam hal ini. Artinya semua pihak, terutama ini inisiasi dari Bapak Kasat, ini pengabdian untuk bangsa dan anak negeri. Ini yang paling esensial, dan saya yang menarik tadi, pemasangan jembatan ini berapa lama Pak? Kalau badan jembatan pangkal jembatannya sudah siap, itu tidak sampai seminggu sudah selesai. Sudah selesai? Iya. Yang penting sekarang kita nunggu pangkal jembatannya sudah siap atau belum. Jong dulu. Karena kan longsor pangkal jembatannya kemarin. Nah, biasanya kalau proses itu berapa lama Pak? Nah, tergantung cuaca ini. Karena kemarin begitu mau dipasang, hujan, pasang, nggak bisa pasang bronjong. Oh, itu tantangannya? Itu tantangannya. Kerugian banyak sekali nih. Mulai dari infrastruktur kita lihat walaupun tidak terlalu ini, cuman psikologis dan kemudian ada materi. Apa langkah-langkah Pak Danrem sendiri TNI di dalam menyikapi persoalan penderitaan dari anggotanya oleh banjir bandang ini? Baik, terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera. Pada kesempatan siang hari ini kami dengan istri, Ketua Persid, pengurus Persid, dan staf kami melaksanakan kunjungan menengok anggota kami yang rumahnya kebanjiran. Jadi kami juga bukan hanya mengecek masyarakat, kami juga perhatian terhadap pada seluruh anggota kami. Sejauh mana mereka dalam kondisi seperti apa. Syukur alhamdulillah kami siang ini mengecek ke perumahan Koramil Monta. Ini ada 3 rumah yang kemarin tenggelam setinggi paha ya, setinggi paha. Ada 3 keluarga. Alhamdulillah dalam keadaan selamat, yang penting. Yang awal yang pertama adalah keselamatannya dulu dijamin. Kemudian yang kedua kesehatannya, apakah mereka ada yang sakit atau tidak. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Kemudian yang ketiga kami mengecek kondisi strukturnya, ada yang rusak atau tidak. Untuk sementara struktur utama tidak ada yang rusak. Namun ada beberapa bagian yang kena air dan sebagainya, itu perlu nanti renovasi. Nanti ke depan akan kami ajukan untuk perbaikan renovasi dari rumah dinas para Babinsa ini. Oke, hari ini penyerahan tali asi Pak untuk mereka apa bentuknya seperti apa Pak? Ya, selain kami sekedar untuk meringankan beban anggota, baik pemberian material yaitu berupa semen, cat dan lain sebagainya, maupun ada sedikit dari ibu-ibu Persid berupa tali asih, baik dana maupun sembako dan lain sebagainya. Pak, perlakuannya sama di Koramil Bolo dan termasuk di Madapanda. Siap, bagi yang terkena bencana kita berikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Persid, Ibu Ketua Persid. Terima kasih Pak. Sementara sekolahnya tutup ya.
Tapi itu sekolahnya libur. Baik, tapi sebelum ini Om kasih oleh-oleh, tapi kita harus nyanyi dulu. Setuju nggak? Lagunya bisa nggak? Lagunya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, tepuk tangan. Semuanya anak mana nih? Anak desa? Ya. Oke, siapa yang mau jadi presiden? Siapa yang mau jadi presiden? Angkat tangan yang keras. Yang tinggi angkat tangan. Kalau mau jadi presiden? Mau jadi presiden angkat tangan. Rapotnya bagus nggak? Rapotnya nilainya berapa? Saya 100. Ayo, siapa yang mau jadi Pak Camat? Ayo. Siapa yang mau jadi Bu Camat? Pak Camat baca betul. Pintar-pintar ya semuanya ya. Siapa yang mau jadi tentara? Terima kasih adik-adik. Siapa yang mau jadi ibu tentara? Ibu Persis. Adik-adik ya. Maju yang depan ini kecil-kecil ini maju. Bisa nggak tepuk pramuka? Oh mau dengar tepuk pramuka. Ya, hore, terima kasih. Sana yang nggak bisa. Ini aja bakalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang lain juga sama? Sama-sama. Oh, tosi. Iya, apa-apa. Kalau nggak baris, nggak baris. Oke, lanjut ya. Barisnya ke sana. Ya, barisnya kan. Ya, baris dulu, baris. Ayo, semua baris yang rapi. Ayo, baris. Ya, baris.
sudah keluar. Yang sudah keluar ya. Yang sudah keluar. Tarik, melawur tarik. Ayo balik dulu dua badan. Lolosan. Satu baris. Ibu si anak, apa baru sedengar langsung keluar ya. Dapat, tetap dapat, Pak. Adik-adik bahagia, ya, apalagi orang tuanya. Kalau kita orang tua, kalau anaknya seneng, luar biasa bahagia. Bisa membahagiakan masyarakat, baik anak-anak maupun orang tuanya, itu suatu kehormatan bagi kami. Ini tulus ikhlas kami, pengabdian kami, yang tanpa henti kepada masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Perasaan Bapak setelah melihat kebahagiaan anak tadi seperti apa? Itu suatu yang tidak bisa ternilai, bahkan tidak bisa terucapkan oleh kami. Oke, di balik itu tentu ada kesedihan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap anak-anak ini? Pada dasarnya perlu perhatian juga, selain orang tua adalah anak-anak kita. Karena masa depan bangsa dan negara kita berada di anak-anak kita. Maka untuk itu anak-anak kita harus kita didik, kita latih menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang soleh dan solehah. Sehingga siapapun yang memimpin negeri ini ke depan akan lebih maju, lebih berkualitas bangsa dan negara kita ini. Satu lagi Pak, ini pertanyaan agak berkualitas ini. Terlepas mobil sudah diterima, kebutuhan yang paling mendasar untuk anak-anak hari ini, anak-anak korban bencana, baik di Muta maupun di wilayah lain, apa Pak dari hasil inventarisasi? Kalau anak-anak saya lihat perlu perhatian adalah masalah susu ataupun vitamin-vitamin. Karena dengan susu ataupun vitamin-vitamin ini akan membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang sehat. Dan ini adalah investasi kita jangka panjang. Karena Indonesia akan maju oleh anak-anak kita ke depan. Demikian. Pakaian mereka juga mungkin disikapi, alat-alat sekolah juga ini hal yang paling penting. Karena rumah mereka terseret juga di dalam. Harapannya Pak? Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan yang ada di NTB, menghimbau jika ada bantuan donasi kepada masyarakat terdampak banjir di Bima, monggo disalurkan ke posko Satgas Penanganan Bencana Banjir yang ada di Kabupaten Bima, baik berupa sandang pangan maupun alat-alat kesehatan dan alat-alat pendidikan. Ini sangat dibutuhkan oleh adik-adik maupun anak-anak dan serta masyarakat Bima. Mulai dari SD, SMP. Maju jalan, Babinsa, 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 Babinsa.
Coba, sama tak? Ya, sama tak? Kekuatan! Kekuatan! Polri! Semangat lagi. Ya. Satpol PP. Kekuatan. Kekuatan. Nah, semangat dong. Jangan pasukannya Ibu Pak. Luar biasa ya. Badannya masih langsing, Bu. Masih ada juga yang langsung. Berambisi turun ke sini. Oke. Intinya Bima semangat, nggak ada yang sedih. Sama. Pasukan datang dari Jakarta yang dikirim oleh Bapak Kasat dalam hal ini, yaitu pasukan Sikon 13, yaitu Satgas Penanggulangan Bencana Banjir di Bima. Nah, yang bertugas mereka akan membangun 3 jembatan yang ada di Kabupaten Bima yang rusak kemarin, dampak dari bencana banjir. Kami atas nama Komando Korem Satuan Berbakti Satuan Kewilayahan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat Angkatan Darat atas bantuan ini, dengan harapan segera memulihkan situasi dan kondisi dan perekonomian yang ada di Bima dalamnya. Secara kegiatan yang lainnya adalah memberikan bantuan-bantuan logistik maupun kegiatan trauma healing yang diberikan oleh pasukan yang datang dari Jakarta. Pak Dandram, Termasuk kesehatan juga. Mohon maaf. izin Pak Dandram, kemarin waktu banjir bandang Bima itu TNI ikut terlibat dalam penanganan pembersihan kota. Apakah di Kabupaten Bima juga TNI akan terlibat dalam penanganan? So, pasti Bu, saya aja tadi pagi bersihin sekolahan di Moha, ya, sekolahan saya bersihkan tadi pagi dengan teman-teman semuanya, baik teman-teman pemadam kebakaran, Polri dan TNI tadi, ya. Yang penting gimana caranya segera bangkit Bima, ya. Bisa jelaskan kekuatan dari jembatan ini, Pak Jenderal? Kekuatannya akropanel jenis jembatannya, ya. Ya, akropanel tipe 21 nanti akan dipasang, ya. 2 petak tapi 1 lantai maksudnya. Kalau 2 petak 1 lantai, dua petak 1 lantai. Kemudian kekuatan ini tonasenya di atas 30 ton. 30 ton dari jembatannya. Namun ya jangan sampai di atas lebih 30 ton, nanti takutnya jembatannya jebol lagi. Nah, nanti dijaga oleh para babinsa maupun aparat desa supaya betul-betul terjaga jembatan ini. Untuk starting operasionalnya kapan, Pak Jenderal? Gimana? Untuk starting operasionalnya? Besok pagi sudah mulai survei lokasi mereka, kemudian mulai bekerja dalam hal ini. Sampai kapan? Sampai selesai, sampai tuntas. Targetnya berapa minggu? As soon as possible, ya. As soon as possible, secepatnya. Kita tergantung yang pertama adalah faktor cuaca. Faktor cuaca yang akan mempengaruhi kita. Kalau pekerjaan yang lain tidak ada masalah, itu saja. Pak Jenderal, ada nggak ucapan spesial buat Panglima TNI terkait ini? Kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, atas support dukungan pasukan seni ini untuk membantu pembangunan jembatan yang putus kemarin 3 unit. Mudah-mudahan ini akan memperlancar roda perekonomian maupun situasi yang ada di Kabupaten Bima. Silakan monggo. Apa ucapannya kepada TNI, Ibu? Yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Panglima dan Kasat yang memang sejak hari pertama pasca bencana langsung mengadakan Zoom, memastikan dengan kehadiran pasukan dan kapal perang ini untuk memperbaiki sejumlah jembatan yang rusak akibat banjir yang berada di Kecamatan Pademangan. Dan hari ini tepat 1 minggu kejadian banjir, kapal itu sudah tiba dan tentunya ini adalah yang tercepat infrastruktur pada banjir yang terjadi di Kabupaten. Ibu mau bilang apa sama TNI? Tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rem meninggalkan tugas beliau di Mataram untuk memberikan perhatian khusus, memastikan semua pasukan bekerja dengan baik dan semuanya tentu sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada, dan ini merupakan perhatian yang luar biasa bagi kami. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan anggota DPR Pusat
keterwakilan Bima, lebih-lebih segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah tidak mudah tentunya memberikan semangat mengawal semua pasca kejadian banjir ini, tapi hari ini kita kembali meyakini dengan kebersamaan kita akan mampu melewati setiap ujian ini. Masa tanggap darurat sudah dicantumkan mulai dari kejadian sampai 20 hari ke depan. Itu sesuai dengan arahan BPBD. Selanjutnya bila masih terjadi kejadian-kejadian susulan dan masih dihadapkan pada masyarakat yang belum kembali menjalani kehidupan normal, maka tanggap darurat akan dilakukan. Ibu, seberapa besar bantuan kredit yang Ibu rasakan hari ini? Karena apa mungkin ucapan yang paling spesial dari Bupati untuk panggilan TNI? Yang pertama tentunya tidak yang lebih utama selain ucapan terima kasih, rasa bangga dan terima kasih kami. Tentunya hari ini pimpinan kita di tingkat pusat tidak hanya dihadapkan pada perhatian pada Bima, tapi juga pada NTB. Tetapi hari ini Bapak Presiden Jokowi mengerahkan segala kekuatan untuk memastikan tertangani dengan baik kejadian banjir di Bima, Nusa Tenggara Barat dan NTB. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, Panglima, Kapolri, dan BNPB yang sudah memastikan bantuan tiba tepat waktu dan segera memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah kita. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi selama bencana ini? Kita menghadapi semuanya dengan keikhlasan kita, ya. Kita tidak bisa mengukur sejauh mana berat kecilnya beban kita, tetapi kita siap. Saya nambahin sedikit, Pak. Saya nambahin sedikit. Ini adalah yang kedua ya kehadiran pemerintah pusat khususnya di Nusa Tenggara Barat ketika banjir 2016 di Kota Bima. Saya ketika itu ada di Komisi 1 juga sampaikan kepada Panglima TNI, dan alhamdulillah seperti ini bahasanya jangan kembali sebelum selesai. Dan yang kedua ini pun Bupati dan melakukan komunikasi, saya juga mengkomunikasi langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal Andika. Saya laporan langsung juga kepada pribadi beliau sebagai anggota DPR RI. Inilah kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hadir di kala masyarakat khususnya di bawah membutuhkan, dan ini sangat luar biasa. Sama-sama kita monitor jadi 3 lokasi yaitu di Rade, kemudian di Campa dan Bolo. Insya Allah akan selesai dalam waktu. Bapak sendiri tidak akan pulang sebelum ini semua tuntas? Untuk sementara kembali dan akan kembali lagi memonitor penyelesaian. Siap. Saya ke Wali Kota Bima yang